Selamat pagi, siang, sore, dan malam, para dosen. Izin memperkenalkan diri, nama saya Haza Safa. Di sini ditemani oleh dua rekan saya, Made Ardia Diva dan Baso Jihat Ramadan dari kelompok 1, kelas 4. Dan di sini saya akan menampilkan hasil kerjaan kami pada tugas besar mata kuliah Statistika Industri. Adapun yang akan dibahas kali ini adalah analisis logistik PT Setiabudi. Lanjut. Oke, sebagai latar belakang, PT Setiabudi itu merupakan perusahaan logistik yang bergerak di bidang transportasi FMCG. Nah, model bisnisnya itu dia merupakan penyedia kendaraan transportasi bagi beberapa merek FMCG, dan dia itu pun bertugas untuk mengirimkan barang dari FMCG ini dalam bentuk paket dus ke pusat distribusi ke toko retail sesuai dengan permintaan. Baik, lanjut pada kondisi bulan pertama, hanya ada satu tenaga kerja yaitu supir dalam pengiriman. Jadi di perjalanan dan proses unpacking hanya ada satu orang, dan jenis kendaraan yang digunakan ada dua. Lalu setiap pengiriman hanya dilakukan oleh satu kendaraan. Lanjut pada tahap 1, bulan keduanya manajer operasi mengusulkan dan membuat pilot project untuk strategi baru, yaitu penambahan satu operator untuk membantu proses bongkar di toko retail. Apakah implementasi pilot project mengurangi waktu pengiriman? Jawabannya ada pada slide berikut. Yang pertama, asumsi dulu yang jadi jenis kendaraan tidak berpengaruh, setiap pengiriman cukup dilakukan satu kali, lalu lintas lancar, karena jumlah data lebih dari 30, maka datanya normal, terus diasumsikan normal, kecepatan berkendara konstan 60 km per jam. Dan metode yang digunakan adalah regresi linear untuk membandingkan waktu pengiriman antara bulan kedua dan bulan sebelumnya. Digunakan 3 parameter, yaitu waktu pengiriman, lalu jarak dikonversi ke menit dengan dibagi 1 km per menit, dan jumlah pengiriman atau dus. Parameter baru yang didapatkan adalah rasio waktu unpacking dengan jumlah dus. Penambahan operator hanya akan berdampak pada waktu unpacking. Di sini waktu pengiriman dikurangi waktu perjalanan adalah waktu unpacking. Di sini adalah plotting regresi linear yang didapatkan. Jadi X-nya regresor adalah jumlah pekerja, dan Y-nya responnya yaitu rasio waktu unpacking dengan jumlah dus. Jadi penambahan operator untuk membantu unpacking di toko retail mengurangi waktu unpacking. Jadi rekomendasi yang bisa disampaikan oleh kelompok kami adalah terapkan pilot project. Lanjut. Baik, pada tahap 2, berangkat dari rekomendasi tadi, akan diuji gitu apabila di pengiriman bulan ketiga itu akan berdampak baik apa enggak. Dan di sini pun tim market intelligence dari PT Setiabudi itu mengumpulkan rata-rata waktu pengiriman per hari dari bulan ketiga juga dari 5 perusahaan kompetitor untuk membandingkan apakah waktu pengiriman dari PT Setiabudi itu lebih baik atau lebih buruk. Dan lanjut, kami menggunakan metode Donuts test. Di sini dia itu merupakan metode uji hipotesis yang melibatkan dua jenis populasi, yakni populasi kontrol, dalam hal ini merupakan waktu pengiriman dari PT Setiabudi sendiri, sementara jenis populasi lainnya adalah treatment, di mana ia merupakan waktu pengiriman dari kompetitor. H0 sama H1-nya bisa dilihat seperti pada PPT sesuai dengan uji hipotesis pada umumnya, dan di sini pun penolakan H0 itu disesuaikan dengan nilai D kritis sama dihitung, di mana nilai D kritis ini bisa dilihat sendiri pada PPT memanfaatkan beberapa jenis parameter. Lanjut. Di antaranya adalah parameter mean square error, yakni S kuadrat, dan untuk S kuadratnya itu pun diperlukan juga sum square of error. Nah, untuk kasus ini diperoleh bahwa S kuadratnya adalah 3,103, dan di situ pun dihitung dari setiap populasi perusahaan kompetitor dapat dihitung. Diperoleh nilainya seperti pada PPT, dan di sini pun kemudian mereka dapat dibandingin nih dengan D kritis yang diperoleh, yakni 2,365. H0 itu akan ditolak apabila nilai dihitungnya itu lebih besar secara absolut dari D kritis. Nah, dapat dilihat bahwa hal tersebut berlaku kecuali untuk D3, sehingga dapat dibuktikan atau ditarik kesimpulan bahwa rata-rata dari setiap populasi itu memang berbeda gitu. Dan apakah berbedanya baik apa enggak dapat dilihat juga dari selisih hasilnya yang bernilai positif, sehingga dapat disimpulkan juga bahwa waktu pengiriman PT Setiabudi ini lebih cepat dari semua kompetitor. Lanjut. Pada tahap ketiga, Direktur menugaskan manajer penjualan dan manajer operasi untuk menghitung total penjualan dan total biaya operasi selama bulan pertama sampai bulan ketiga atau kuartal pertama, dan Direktur perusahaan ingin memperoleh proyeksi penjualan dan biaya operasi selama bulan keempat hingga bulan keenam atau kuartal yang kedua. Next.
Kemudian Pak, pada tabel ini terlihat bahwa tabel dari total biaya operasional dan total biaya penjualan untuk bulan keempat dan bulan keenam pada total biaya operasional dilakukan proyeksi dengan mencari persentase kenaikan biaya operasional pertama dengan biaya operasional pada bulan yang kedua sehingga diperoleh kenaikan sebesar 12%. Dan untuk perhitungan total penjualan pada bulan ke-4, 5, 6 dilakukan dengan menghitung total permintaan setiap bulan, kemudian mengalihkan dengan 300.000, kemudian proyeksi total permintaan bulan ke-4 hingga bulan ke-6 dilakukan dengan menggunakan rumus regresi, yaitu Y sama dengan AX plus B dengan A dan B seperti tertera pada slide ini. Next. Kemudian kita lakukan plotting regresi linear, di mana untuk regresornya yaitu total biaya operasional dan responnya ialah total penjualan. Terlihat bahwa nilai dari R kuadrat ini 0,8394 yang mengindikasikan bahwa si model ini cukup baik untuk digunakan. Next. Pada slide ini terlihat bahwa bar chart dari total biaya operasional dan total penjualan. Untuk si total biaya operasional ini meningkat secara eksponensial sebesar 12%, dan untuk si kenaikan total penjualan ini dipengaruhi oleh kenaikan total operasional. Next. Kemudian untuk melakukan interval prediksi pada rumus ini kita gunakan parameter berikut, yaitu alfa per 2, T, dan standar deviasi. Kemudian kita gunakan parameter ini pada rumus interval prediksi sehingga diperoleh interval prediksi pada bulan ke-4, 5, dan 6 seperti yang tertera pada slide ini. Kemudian hasilnya yang didapatkan pada metode regresi masuk ke dalam interval prediksi yang didapatkan. Next. Baik, sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.